Iya, maksud gue ya kita oke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini udah di recording ya? Udah. Udah. Pak Zul pada join ya. Saya niatnya mau pakai apa belakangnya modelnya backgroundnya kayak Zulfa juga nih. Bagusnya nggak nyamain. Oke. Ini teman-teman dari ini ya. Seluruh prodi sama reguler sama karyawan ya, alhamdulillah ya. Kalau yang dari luar mau ikutan juga nggak apa-apa sih, teman-teman yang mungkin di luar ITTS, nggak apa-apa. Kalau UKM, coba ajak aja mereka yang kalian punya sahabat dekat nih gitu kan, ikut dong gitu kan, nih Zoom nih daripada bengong gitu kan. Ya, oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya ikutan sambil kerja, Bu. Oke, nggak apa-apa, Pak Adrian. Adrian kerja di mana, Pak? Oke, nggak apa-apa, chat aja ya kalau nggak bisa voice. Oke, Sandy udah join. Hari ini kita apa sih temanya? Tableau ya, Tableau sama machine learning. Perusahaan sekarang teknologi. Itu di daerah mana, Pak Adrian? Bidang apa nih? Bidang ini ya, software house ya, IT ya? Oh, standar charter. Iya. Oke. Iya, konsultan IT ya berarti ya. Di bagian apa, Pak? Posisi apa, Pak? Konsultan apa nih? Oh, konsultan kredit. Siap. Berarti Bapak buka ini ya. Buka teman-teman yang mau join
Nah, oke deh, untuk mempersingkat waktu, kita ini dulu aja ya. Mungkin untuk rundown-nya kita lihat sekilas terkait data science ya. Tapi ini memang dari Pak Romi Satriawahono, kurang lebih apa sih data science. Nah, nanti kita coba bedah dari sisi tabelnya sama dari kalau untuk machine learning-nya mungkin kita pengenalan dulu aja. Nanti kurang lebihnya ada satu file yang akan di-sharing dari Grassberg ya. Seperti itu. Mungkin jadi saya ini dulu. KPK itu data LHKPN, data penuntutan, klasifikasi profil pelaku korupsi, kepatuhan LHKPN. Oke, udah kelihatan videonya? Teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Bu. Saya Zoom, jadi mungkin di pertemuan sebelumnya kita pernah bedah untuk data science apa sih sama profesi-profesinya ya, mungkin yang udah pernah ngikutin UKM data science sebelumnya udah pernah kita putarkan videonya. Mungkin kalau misalnya belum nonton, nanti kita kasih link YouTube-nya. Kalau udah direkam belum ya? Udah ada rekaman. Di YouTube-nya ITTS. Nanti kalian coba buka atau nanti di-share ulang di grup ya. Kalau yang bagi teman-teman yang ketinggalan untuk video sebelumnya. Nah, ini kita kebetulan memang Pak Romi Satriawahono ini juga beliau salah satu pakar IT sama ya kayak Profesor ya kan. Nah, di sini beliau, Pak Romi ini nanti akan menjelaskan tentang data science, itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada culture, mining, metodenya apa, use case, dan research-nya. Cuman memang ini kan banyak ya, 1,5 jam, tapi kurang lebihnya nanti kita akan lihat apa sih general secara data science yang akan pelajari seperti apa ya. Oke, bisa disimak dulu. Mungkin videonya singkat aja, nanti saya ada skip-skip juga. Seperti apa, penentuan angka tuntutan. KPK itu data LHKPN, data penuntutan, klasifikasi profil pelaku korupsi. Kepatuhan LHKPN seperti apa, penentuan angka tuntutan. Bank Syariah Mandiri, verifikasi kualitas profil nasabah dari data pembiayaan nasabah. BPK itu nangani tweet dari masyarakat, susah banget nih, saya pengen mengklaster untuk bisa kemudian saya memberi jawaban ke mereka. Refinement indikator kinerja, nih ya, dari data kinerja organisasi, data profil kementerian, data pelaporan, Kanwil, dan seterusnya. Kementerian SDM, ini salah punishment, satu ya beberapa contoh itu dari 15%. Bank Indonesia, kasus-kasus yang uang bisa palsu, dibedah dari gitu. data science untuk kehidupan sehari-hari ya, terutama teman-teman yang mungkin udah bekerja atau yang ingin melakukan eksperimen. Nah, nanti bisa diambil data setnya atau database ya kalau kita bilang mungkin ya, atau ya seperti kolomnya gitu, ada yang sifatnya private sama public. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu dataset itu seperti apa sih kalau di Tableau gitu, nanti akan kelihatan ya seperti itu. Nah, kemudian di sini kemudian untuk ya saya lanjut dulu ya.
Tadi cuplikannya aja. Bisa pakai asosiasi, clustering, dan seterusnya. Hari ini kita bahas satu topik, mungkin nggak bisa selesai 1 jam kali ya. Nggak ngerti nih, nanti kita lihat data science trend. Ini Saya untuk mulai ya, profil nama saya Romi. beliau, Saya dulu profil lulus beliau. SMA tahun 93, kemudian ikut program Pak Habibie, saya ke Jepang, saya 10 tahun di sana, ngajar di berbagai tempat, saya juga advisory board di The TED. Tujuan bisnis, yang kedua butuh business knowledge. Makanya yang 5 tahun terakhir yang datang untuk kita train, malah kebanyakan bukan orang IT, tapi ada yang dari SDM yang pengen memprofil pegawainya gitu ya. Ada yang dari kredit analis yang pengen Nah, ini membuat rule kira-kira kalau kredit seperti ini enak saya ya. approve atau enggak dan seterusnya. Nah, tren data science gitu ya. Data science itu kalau dilihat bahwa kan sebenarnya ini new jargon ya, tapi old methods gitu kan. Nggak usah bingung. Data science, big data, business intelligence itu sebenarnya omong-omongan hal yang sama. Cuman secara umumnya sekarang disebutnya data science. Kalau dulu orang komputer bahwa kan kalau di mata kuliah itu ada data terstruktur itu diurusi data mining, data tidak terstruktur itu diurusi information retrieval atau text mining gitu ya. Dan itu sudah jamak mulai dari era 1990 juga udah jamak. Cuman untuk masyarakat beberapa bidang ilmu itu combine Bapak sekalian gitu ya. Nah, sekarang kemudian disebutnya data science. Ada juga yang saya nggak pengen pakai istilah data science, saya pengen pakai big data, it's okay gitu ya. Kalau orang industri ketika dipakai untuk saya pengen memforecast bisnis saya pengen, nah disebutnya bisnis intelijen atau BI gitu ya. Ada lagi yang istilahnya information harvesting jargon gitu ya istilahnya. Tapi sebenarnya konsep yang dibahas ya sama, ngurusi data terstruktur atau ngurusi data tidak terstruktur gitu ya. Nah, ada 5 hal yang akan saya bahas hari ini. Pertama, perubahan kultur, terus kemudian kita harus memining, cara meminingnya seperti apa, metode dan teknologinya seperti apa, contoh-contoh kasusnya seperti apa. Ini beberapa saya ambilkan juga dari hasil-hasil kemarin kita training ke beberapa tempat ya, yang nggak semuanya saya ambil, tapi paling nggak saya berikan contoh-contohnya juga. Terus kemudian riset. Ini mahasiswa saya nanti kalau saya minta untuk riset kira-kira arahnya kemana. Itu ada 5 hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, Bapak sekalian, ngapain tuh kok kita ngomongin data science seperti ini tiba-tiba gitu ya? Bukannya dari dulu sudah ramai, cuman nggak sadar gitu pesat. Jadi data itu sadar nggak sadar, suka nggak suka, ada di sekitar kita, masuk ke rumah sakit ada data rekam medis, terus kemudian ekonomi banyak banget. Saya bantu generasi awal big data project di BI. Tahun 2020 kita bikin big data roadmap untuk di KPK juga. Terus kemudian di Kementerian Keuangan banyak, di berbagai dirjen, di Biro SDM juga kita bantu untuk menemukan jawaban dari keluhan Bu Menteri ya, yang mengatakan bahwa masuknya 45% perempuan, 55% laki-laki gitu ya. Tapi ternyata yang menjabat 85% laki-laki, 15% perempuan gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang cerdas ini pada lari kemana kok cuma akhirnya yang jabat hanya 15%. Nah, kayak gitu nanti kita temukan jawabannya, nggak bisa lagi secara statistik informasi, tapi kita mainkan ke pola. Nanti kita lihat transformasinya. Jadi astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, bahkan olahraga. Kalau cuaca iya, BI punya data tentang perakiraan cuaca segala macam. Finance banyak di Bank Indonesia itu banyak pakai untuk makroekonomi. Olahraga ini yang dulu kita nggak sadar, ternyata datanya jadi rebutan. Di luar pengetahuan kita, Konami sama EA Sport ini rebutan data sepak bola dari FIFA sejak zaman dulu gitu ya. Makanya dulu sebelum tahun 2012 kalau kita main game, kita main PES sama Winning Eleven gitu ya. Karena apa ya? Konami yang pegang lisensi datanya. Tapi sejak 2012 kita pakai kebanyakan FIFA 2015 sampai FIFA 2020. Karena lisensi dari seluruh data dipegang oleh EA Sport. Apakah selesai? Oh ternyata belum. Konami membuat kontrak ke masing-masing tim. Juventus misalkan. Makanya kalau Bapak sekarang main FIFA 2020 atau FIFA 2021 itu Juventusnya nggak ada gitu ya, karena dia kontrak khusus dengan Konami. Ini satu contoh nih bahwa dunia olahraga juga jadi rebutan sekarang datanya gitu ya. Nah, kalau dulu itu kita ngomong 140 terabyte dalam 10 tahun kita kumpulkan, itu di tahun 2000 udah, aduh gede banget ini gitu ya. Ternyata sekarang enggak, ini dianggap gede, atau bahkan 140 terabyte dalam 5 hari. Jadi 140 terabyte dalam 10 tahun gitu ya, naik lagi 140 terabyte dalam 5 hari, itu ternyata enggak gede di era sekarang. Karena apa? Gara-gara sosial media seperti ini, kalau kita lihat data statistik dalam 60 detik, apa yang terjadi? Dalam 60 detik itu, 14 lagu terupload di Spotify, gitu ya. Terus kemudian
72 jam video terupload di YouTube gitu. Terus kemudian 60 detik kita diskusi itu ternyata, atau kita lagi nulis status masalah perselingkuhan Nisa Sabian misalkan, nah itu ternyata di Amazon bahwa ada 1,5 miliar transaksi ya rupiah ya. Makanya kemarin saya tulis di status saya nih Bapak sekalian, saya baru beli satu timbangan kopi yang unik Bapak sekalian. Kalau dulu kita pakai V60 kalau pada yang senang kopi ya Bapak sekalian ya. Kalau ngikuti metodenya Tetsuka Suya itu Bapak sekalian 5 kali puring kita gitu ya. Satu puringnya dihentikan selama 45 detik gitu ya. Nah, itu nanti timbangan yang sekarang itu Bapak sekalian yang namanya Pure X Aura gitu ya. Itu bisa menggait kita pakai cahaya nanti gitu ya. Jadi kalau hijau itu kita puring. Nanti kalau merah disuruh berhenti gitu ya. Jadi kita ngatur resep-resepnya malam hari, paginya kita langsung letakkan aja gelas kita di sana, terus kemudian kita tinggal puring gitu ya. Nih, jadi pada saat kita diskusi tentang ITB yang anti radikalisme atau GAR atau bla 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 atau tuntutan hukum gitu ya, atau diskusi di ILC yang banyak logical fallacy di sana juga sebenarnya gitu ya. Nah itu ternyata orang-orang pada produktif ini Bapak sekalian gitu ya. Pure X Aura itu memenangkan dapat funding masuk ke Kickstarter project itu 2 tahun lalu Bapak sekalian, sekarang sudah bisa produksi gitu ya. Dalam 2 tahun foundernya sudah miliarder. Ini kalau kita lihat di sini ya Bapak sekalian ya. Jadi Amazon dalam 60 detik itu ada 1,5 miliar rupiah transaksi ada di sana gitu ya. Spotify 14 lagu gitu ya. Kalau dulu kita nyari lagu-lagu di Dikempot susah, sekarang bapak saya ngakses nyari lagu di Dikempotnya nggak lagi minta saya ngirim MP3-nya enggak, tapi lewat Spotify. Ini salah satu contoh. Nah, terus kemudian efek dari ini semua, tsunami datanya datang. Jadi kalau tadi kita ngomong bahwa 140 terabyte dalam 5 hari ya, atau 140 terabyte dalam 10 tahun gitu ya. Sekarang kita ngomonginnya 100 petabyte per hari. Google itu memproses 100 petabyte per hari di 3 juta servernya. Google itu menguasai hampir 20-25% infrastruktur internet di dunia ini gitu ya. Makanya kalau nyari tempat relatif paling aman, reliable untuk urusan hosting dan seterusnya, di mana? Ya di Google, nggak ada tempat lain gitu ya. Kalau kita letakkan di data center gitu ya, biasa kalau lagi kebakaran kayak gedung cyber kemarin juga pernah kebakaran, kita harus minta maaf ke semua klien kita, web kita mati, email kita mati, kita minta maaf gitu ya. Kalau kita hosting di Google, Oke, maaf ya lagi down, kita nggak perlu diskusi minta maaf. sebentar. Karena apa? Yang mau Kemarin kita ada kirim kasus kan ya, gedung cyber kebakaran ya. Ya Bu, ya. Efeknya apa yang kalian tahu? Informasi yang ada di berita-berita? Kalau saya sih website saya mati Pak. Mati sama IP publiknya mati. IP publiknya mati. Apa lagi dampaknya? Banyak loh. Ternyata itu efeknya. Dulu kan ini Ini kan video dibuat juga nggak kemarin kan, kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ini video. Nah, itu artinya kan gedung cyber sebelumnya pernah kebakaran juga, dan sekarang kemarin ya juga ikut kebakaran lagi kondisinya. Selain itu apa yang kalian rasain dampaknya kira-kira? Saya juga pernah nih kemarin terakhir salah satu contoh aplikasi Shopee ya, kalian tahu kan Shopee. Nah itu kan ketika saya tadi pagi masih mau top up ya, itu nggak bisa ya, nggak bisa karena memang kondisinya servernya mungkin ya ada yang kena juga, terbakar. Tapi anehnya harusnya kalau misalnya terjadi disaster gitu, syukur-syukur sih ada data backupnya ya di gedung lain atau di daerah lain. Kayak gitu. Makanya kalau kita kerja di IT, sebisa mungkin cari perusahaannya itu yang memang udah skala besar, yang kira-kira perusahaannya itu karyawannya udah di atas 100 atau 200 orang. Yang udah stabil itu biasanya udah 1000-an ya, itu udah perusahaan yang sejahtera lah. Tapi tergantung juga ya itu tadi gitu kan. Saya pernah kejadian kerja ya di software house, saya bagian sistem analis, ngerangkap sama bisnis analis juga waktu itu. Nah kebetulan di data center
yang di daerah Jakarta itu terjadi gempa ya, terjadi gempa. Terus akhirnya datanya juga ternyata ada yang down, semua server. Bagusnya kita langsung ngehubungin data center cabang yang ada di Bandung. Kebetulan waktu itu ada tiga tempat, Jakarta, Bandung, sama Bali gitu. Itu jadi pelajaran tuh kan, oh ternyata kalau di Jakarta sering gempa atau misalnya di daerah mana gitu kan, dia perusahaan itu harus punya backup. Backupnya ini biasanya kita sebutnya DRC. Kalau istilah orang IT itu bilangnya DRC. Disaster Recovery Center kalau nggak salah singkatannya. Jadi gedung yang ada di Bandung atau misalnya ada di Bali itu dia punya backupan apa-apa yang sudah tercatat, transaksi yang sudah di record sama perusahaan data center yang ada di Jakarta. Jadi gedung cyber itu kan ternyata kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang menangani bidang IT ya, bidang teknologi. Nah, ternyata untuk sekelas Shopee ternyata ada gangguan juga di sana. Terus kalau nggak salah ada beberapa perusahaan lain juga ya yang kena. Ya ada yang meninggal juga ya kabarnya juga kemarin. Itu jadi pengetahuan kita juga nih ke depannya kalau misalnya kita cari perusahaan, cari yang memang kalau bisa yang udah stabil ya. Tapi namanya kita baru mulai kuliah, ya pelan-pelan merangkak ya. Langsung bisa dapat gaji gede, tapi harus ya asam garamnya harus juga punya gitu, harus dilalui gitu. Salah satunya. Malah masih muda ya, itu salah satu ya. Kemarin sih ya yang jadi trendsetter Shopee kita mau top up nggak bisa, mau terus tiba-tiba dia logout sendiri aplikasinya, produknya. Saya coba tes malam juga ternyata seperti itu. Jadi PR juga, mungkin nanti kalian salah satu dari kalian bekerja di perusahaan IT itu bisa jadi apa ya, bisa jadi ilmu buat kalian nanti untuk oh nanti kita ada ide seperti ini, kita punya solusi seperti ini. Nah, itu bisa kalian cari dari sekarang. Jadi jangan lepas harus ada info apa-apa, nggak apa-apa, baca-baca aja, sering-sering baca, sering-sering nonton di YouTube apa info terbaru tentang IT. Karena memang IT itu sangat dinamis ya, ilmu teknologi kalian juga harus bertambah terus setiap jam, setiap detik, seperti itu ya. Ya ini susunan untuk yang kita tahu kan kalau di era kemarin kan kita tahunya cukup sampai terabyte, petabyte. Ternyata seiring waktu udah sampai ada exabyte, zettabyte, sama paling tinggi itu yottabyte ya. Ini jadi wawasan kalian juga nih untuk semester 1 teman-teman ya, semester 3 bahwa data itu tuh sangat luas ya. Jadi nggak hanya belajar terkait data, informasi, output, nggak seperti itu. Gimana cara ngolahnya, penyajiannya, filternya, dan lain-lain. Maaf itu juga lagi down di sana. Facebook itu mengolah 300 petabyte data per hari. Ingat, peta itu berarti 1000 tera ya, sebenarnya. Satu peta 1000 tera. Itu yang di sebelah kanan tabelnya saya berikan gitu ya. YouTube itu punya 1000 petabyte video storage gitu ya. Nih, nanti kita akan terkaget-kaget. Google itu sebenarnya perusahaan apa sih? Perusahaan multimedia dan advertising, gitu ya. Tapi nggak punya konten gitu ya. Kontennya dari kita. Dia membuatkan algoritma supaya orang searching page rank mana yang paling tinggi di atas dengan algoritma dia gitu ya. Terus kemudian dengan menggunakan association rules, misalkan kayak Amazon itu bisa kita yang tadinya pengen beli 1 buku jadi beli 2 buku. Nah, perusahaan-perusahaan di era sekarang itu bahwa perusahaan-perusahaan yang basis asetnya tidak capital gitu ya, money capital tapi knowledge capital. Kalau dulu Peter Drucker ngomong bahwa aset perusahaan itu knowledge, itu dulu nyangkanya bahwa oh knowledge itu berarti kepala manusia. Oh enggak, sekarang knowledge itu enggak hanya kepala manusia, tapi juga pola-pola pengetahuan yang kita ubah dari data yang ada gitu ya. Nih, John Naisbitt dulu ngomong bahwa
Itu kebanjiran data dan miskin pengetahuan. Kalau di Jepang, bahwa sejak era tahun 2000 ketika saya tinggal di Jepang, orang Jepang itu sudah mulai memining ya. Jadi saya tinggal di satu apartemen yang itu ada 6 apartemen, satu bangunan, bahwa kecil apartemennya gitu ya. Kotak posnya juga ada 6, 3 di bawah, 3 di atas gitu ya. Itu iklan yang masuk, selebaran-selebaran yang masuk ke tempat saya di tengah, saya tinggalnya di tengah bawah. Itu beda dengan sebelah kiri saya. Kalau kiri saya itu teman saya, bahwa iklannya itu alat untuk snorkeling gitu ya, karena dia memang hobinya diving dan seterusnya nih bahwa di laut gitu ya. Makanya loh kok orang tahu dari mana? Nah, mereka mereka membaca data kita dari kita minjam DVD waktu itu, modelnya pakai DVD ya. Itu kira-kira apa yang dipinjam. Yang kedua, kalau saya langganan di sebuah supermarket, kita jadi member di sana, itu transaksinya dicek sama mereka. Jadi ketika mereka ngirim iklan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nih, kalau saya waktu itu saya sudah menikah, bahwa iklannya apa? Spray gitu ya, popok bayi gitu ya. Teman saya yang di kanan, iklannya apa? Iklannya video porno dan seterusnya. Karena dia ketika masuk ke rental DVD itu masuk ke pintu kanan ya, ya. Nih, menarik ya. Tadi kanan beliau gitu. bilang gini jadi kan, masuk ke adult itu. bagi kita mungkin yang udah berkeluarga, ketika kita melihat informasi di Shopee lah katakan, atau Tokopedia atau Facebook ya, itu yang muncul iklannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu mereka taunya dari mana? Mereka tahu dari apa yang kita cari selama ini ya. Jadi kalian kan kalau perhatikan, mungkin yang udah berkeluarga, munculnya di iklan-iklan itu biasanya popok bayi ya kan, kemudian apa sih namanya, misalnya tentang buah-buahan, sayuran dan lain-lain ya, pokoknya kebutuhan pokok. Tapi kalau bagi orang yang belum menikah, mungkin yang muncul adalah baju ya, kemudian baju distro, kemudian celana yang terbaru, kemudian traveling apa ya, misalnya ini ada tas untuk hiking terbaru, merek ini, merek itu ya kan, seperti itu, tergantung apa yang kita cari. Nah itu informasi itu di-create sama si data science ini ya, sama katakan si machine learning ini ya. Jadi machine learning itu, jadi sebenarnya awalnya nih dari artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan yang dilakukan oleh si komputer itu melalui data-data yang sudah kita input ya, kita masukkan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, kemudian diolah, diturunkan menjadi machine learning, diturunkan lagi dari machine learning ke misalnya deep learning ya, untuk pencarian informasi-informasi yang algoritma-algoritma yang ada di iklan-iklan. Kalau cookies mungkin dulu memang tersimpannya di cookies, tapi selain itu memang algoritma di setiap aplikasi kayak model Shopee dan lain-lain, Facebook, itu mereka udah menanam ya, atau misalnya menginsert ke aplikasi tersebut gitu untuk kita lihat. Salah satu contohnya. Jadi memang nanti ada triknya, di sini ada videonya, ada visualisasinya, nanti saya putarkan. Ini tuh kurang lebih, kita lanjut dulu deh. Ini seperti ini. Jadi di Indonesia, Bapak Sekalian, nggak seperti itu. Saya pulang ke Indonesia 2004, saya kredit pertama kali motor, Bapak Sekalian, lancar. 3 bulan kemudian, baru 3 bulan, saya sudah ditelepon sama orang, bank, Pak, Bapak dapat pinjaman 20 juta tanpa agunan, bisa cair besok dan seterusnya, gitu ya, Bapak Sekalian ya. Bahkan telepon seperti itu sampai 2020 ketika saya sudah relatif kaya dan mampu, bahwa kan saya masih ditelepon kayak gitu, yang nggak saya perlukan lagi kan gitu ya, yang nggak saya perlukan lagi. Jadi marketing atau marketer atau sales tidak membuat memining data gitu ya. Nih, jadi kita kebanjiran data, tapi kita miskin pengetahuan. Nah, itu kemudian kita ubah. Training merupakan kesempatan besar untuk mengembangkan knowledge maupun skill. Data itu supaya ada manfaatnya, kita harus ubah jadi knowledge, gitu kan. Nih, dengan
Knowledge itu nanti Bapak sekalian kita bisa mengestimasi dan seterusnya. Makanya value itu semakin gede ketika berjalan transformasinya dari data, informasi ke pengetahuan. Nanti saya tunjukkan setelah ini bedanya data, informasi sama pengetahuan itu seperti apa sih gitu ya. Nih, kenapa kok pengetahuan jadi lebih gede gitu ya apa namanya value-nya. Nah, lihat nih Bapak sekalian. Dulu kita nyangkanya bahwa memining data ini kita pakai untuk urusan bisnis yang ekonomi dan seterusnya. Tapi enggak. Kita terkaget-kaget ada satu film Bapak sekalian yang diperankan oleh Brad Pitt, judulnya Moneyball gitu ya. Di sana cerita satu orang manajer baseball dari Oakland Athletics namanya Billy Beane. Terkenal ini ceritanya Bapak sekalian. Dia pusing karena ownernya ngomong kita nggak punya uang lagi, kita jual pemain 3 gitu ya. Tolong nanti cari pemain untuk gantikan 3 orang ini yang jangan mahal-mahal, nggak perlu target juara, tapi saya nggak pengen degradasi gitu ya. Billy Beane pusing, ketemu satu orang yang ternyata pendapatnya nggak didengar di dunia baseball, tapi dia orang statistik yang membuat cara penghitungan nilai pemain baseball berdasarkan statistik. Nama cara penghitungannya sabermetric. Nah, nanti dia susunkan. Akhirnya apa, dia beli pemain yang murah, ada yang mau pensiun dia tarik gitu ya, ada yang macam-macam nih Pak, aneh-aneh dan murah-murah pemainnya. Apakah sukses? Langsung enggak. Billy Beane ini harus meyakinkan pelatihnya gitu ya, bahwa kalau orang yang di luar, ada satu pemain yang biasanya di luar itu kalau lu pasang di base 1 itu akan bagus loh. Pemain ini tolong jangan disuruh mukul. Nah, ajaib nih Pak, pemain baseball nggak boleh mukul karena apa? Average mukulnya buruk, average nyuri base-nya dia bagus. Akhirnya nggak usah mukul gitu ya, kamu lari aja. Jadi dibayar untuk lari gitu ya. Nih. Jadi mengkondisikan itu berat, tapi Bapak sekalian, Oakland Athletics ini tercatat dalam sejarah memecahkan rekor yang dipegang New York Yankees selama 10 tahun, 100 tahun Bapak sekalian, nggak pernah pecah. Kalau nggak salah di era-era 1900 berapa ya, 22 kemenangan berturut-turut, nanti lihat filmnya ya Bapak sekalian ya. Ini contoh bagaimana data kita ubah jadi informasi, kita ubah jadi pengetahuan, kita pakai untuk menghemat uang gitu ya, mengurangi biaya operasional, tapi kita bisa mendapatkan tim yang tetap bagus. Nanti kita ya. Nah, contohnya nih Pak, kalau kita melihat data kehadiran pegawai, nah namanya data, data itu apa? Fakta terekam tidak membawa makna, makanya disebut data. Data itu contohnya seperti ini, data absensi pegawai. Gitu ya Pak. Ini sebenarnya kisah nyata, tapi nggak usah saya ceritakan. Ini saya pulang ke Indonesia, jadi bosnya kayak gini ya, Pak. Seminggu itu 40 jam kerja nggak pernah tercapai gitu ya. Karena apa? Pegawainya datangnya seperti ini, pulangnya seperti ini. Kalau saya lihat, saya datang ke biro kepegawaian, saya tanya absensinya kayak gimana. Nah, seperti ini Pak. Nah, kalau kita lihat seperti ini, saya akan melihat bahwa ternyata ini tuh rajin, 1180 ini rajin gitu kan ya. Ini rajin gitu kan. Ini kayaknya enggak nih gitu ya. Nih. Ini juga kok pulangnya kecepatan gitu ya Pak sekalian ya. Apakah cara nyimpulkan saya itu sudah benar? Enggak, karena ini apa? Ini data 1 hari. Data ini mulai ada bunyinya ketika saya ubah, saya compile jadi informasi. Nih. Statistik dari data itu levelnya informasi sebenarnya Bapak sekalian gitu ya. Jadi infografik yang kita buat itu levelnya informasi gitu ya. 1142 yang tadi saya curigai nih orang nggak bener nih gitu ya. Ini 1142 nih. Ternyata masuknya 18, alfanya 2, sakitnya 2. Not bad gitu ya. Nih 1180 yang saya puji tadi. Nih saya puji Bapak sekalian. Ternyata lebih banyak sakitnya daripada masuknya gitu ya. 1156 Bapak sekalian, yang saya juga puji tadi, ini 1156 ini not bad lah, oke lah gitu ya. Ternyata lebih banyak cutinya daripada masuknya. Nih, data 1 hari itu nggak ada maknanya, makanya disebut data adalah fakta yang terekam, kejadian fakta terekam nggak ada maknanya gitu ya. Ada maknanya setelah saya compile jadi informasi. Information itu compiled data gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi ini informasi statistik akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Saya pengen lebih ada value-nya lagi, pengetahuan. Lihat Bapak sekalian ya. Pengetahuan itu pola pengetahuan kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Nah, mulai kelihatan sekarang Bapak sekalian. Ternyata Senin dan Jumat itu ada masalah. Gitu ya. Jadi Jumat itu pulang cepat, Senin itu sering telat gitu ya.
Saya lapor ke bos saya, kemudian bos saya ngomong, oh udah mas, gitu ya, aman nih, kita buat kebijakan. Jadi tujuannya itu pengen buat kebijakan. Dari data seperti ini sebenarnya belum matang, saya sudah sampaikan, ini analisis saya belum matang nih gitu ya. Oh nggak apa-apa mas, kita sudah tahu jawabannya. Hari Jumat yang tidak pulang cepat, saya kasih 50.000. Hari Senin yang tidak terlambat, saya kasih 50.000. Pasti ini urusannya uang nih gitu ya. Saya bilang kayaknya belum tentu uang deh gitu ya. Bos saya ngomong, Mas Romi baru datang gitu ya. Nggak ngerti perilaku kita. Pokoknya semuanya uang lah mas kalau di Indonesia gitu ya. Nih, setelah itu Bapak Sekalian dicoba. Gagal Bapak Sekalian. Jadi 1 bulan kita coba itu dari tercapai 2% jadi tercapai 3%. Cuma naik 1% aja gitu ya, nggak ngefek gitu ya. Nah, kemudian saya ngomong, saya lanjutkan aja ya Bu ya, saya ngomong gitu. Saya lanjutkan analisis saya gitu ya. Nah, supaya saya tahu jawabannya Bapak Sekalian, kenapa kok dari pola pengetahuan ini saya pengen tahu jawabannya gitu ya. Saya pengen tahu teorinya, kenapa hari Jumat itu orang pulang cepat, hari Senin itu orang telat. Saya tanya, Pak kenapa hari Senin terlambat? Jawabannya bagus Bapak Sekalian. Mas nggak usah tanya Senin, itu karena Jumat loh, makin pusing saya gitu ya. Nih, kok gimana? Akhirnya saya lihat profil SDM yang ada di tempat saya. Ternyata pindahan kebanyakan 80% pindahan dari Bandung dan Cianjur ya Bapak Sekalian ya. Kebanyakan dari luar kota dan keluarganya kadang masih di sana, banyak yang masih di sana gitu ya. Nah, makanya setiap Jumat itu mereka pulang ke Bandung mengunjungi keluarganya atau pulang dengan keluarganya ke Cianjur. Sama ya Bapak Sekalian ya. Nih, jadi pergeserannya itu di hari Jumat. Nah, hari Jumat mereka kemudian sambil rekreasi Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Seninnya akhirnya telat. Makanya tadi disebut kenapa jangan ngomongin Senin itu karena Jumat kan gitu ya. Nih, pertanyaannya, saya kan hari Jumat sama Senin dikasih uang 50.000 gitu ya. Jawabannya bagus. Tangisan anak dan istri saya itu lebih mahal, lebih tinggi daripada 50.000 kata mereka gitu ya. Nih, jadi kalau dilihat di sini Bapak sekalian, nggak bisa ini kita pakai uang. Nah, kemudian saya usulkan, gimana kalau ada rakor, saya usulkan. Senin sama Jumat kita ubah. Senin itu kita mulai jam 10. Wah, semuanya happy nih Bapak sekalian, teriak-teriak ini gitu ya. Tepuk tangan semua gitu ya. Hari Jumat pulang setelah Jumatan, wah tambah ambiar ini gitu ya. Netizennya tambah ambiar gitu ya. Heboh, wah ini kita happy nih gitu ya. Nah, kita punya hutang 4 jam saya sampaikan. 2 jamnya saya ambil hari Senin, kita datang baru jam 10, mosok pulangnya jam 4, nggak lucu saya bilang gitu ya. Habis maghrib kita pulang, berarti hilang 2 jam. 2 jam yang lain itu saya kompensasi saya cicil. Selasa 15 menit, pagi sore, Rabu 15 menit, pagi sore, Kamis 15 menit, pagi sore. Akhirnya utangnya Nah, pengambilan 15 menit di depan itu gara-gara saya ngelihat data statistik bahwa ternyata orang-orang itu kalau datang juga biasanya nggak mepet persis, tapi 15 menit sebelumnya. Jadi kalau kita masukin 15 menit sebenarnya nggak ada masalah. Nih, itu ceritanya Bapak sekalian. Jadi kalau kita belajar dari sini, data itu data absensi, informasi itu informasi statistik kehadiran pegawai, pengetahuan itu pola kebiasaan, rule-nya gitu ya. Kebijakan itu kebijakan penataan jam kerja pegawai. Nah, yang kita temukan itu insight. Insight itu dari data susah, dari informasi kadang kita ketemu, dari knowledge biasanya ketemu nih insight-nya, ketemu nih Bapak sekalian. Insight itu saya hubungkan jadi kebijakan. Gitu sebenarnya konsep. Makanya ada istilah membuat kebijakan harus dari data. Ini karena faktornya ini sebenarnya, gitu ya. Nah, nanti disiplin ilmu yang membantu kita mempelajari metode, mengolah data yang banyak beraneka ragam, itu menjadi pengetahuan, itu disebut data mining. Terminologi data mining itu sudah dipakai orang sejak 1980 juga sudah pakai. Jadi kalau kurikulum di computer science itu Bapak sekalian, bidang ilmu komputer itu secara umum dibagi mengikuti data apa yang diproses, gitu ya. Kalau dia memproses data terstruktur, data mining. Dia memproses image processing. Dia memproses video, disebut computer vision biasanya. Dia memproses code, disebut software engineering. Itu secara umum ya, Bapak sekalian nanti ya. Nah, untuk urusan data tidak terstruktur biasanya mata kuliahnya kalau dulu information retrieval, meskipun akhir-akhir ini sering disebut text mining atau text processing ya. Jadi ngurusi data tidak terstruktur gitu ya. Jadi bidang ilmu di computer science biasanya seperti itu. Nih. Jadi sekali lagi
disiplin ilmu yang mempelajari metode mengolah data yang masuk seperti ini gitu ya Bapak sekalian ya, menjadi pengetahuan rumus gitu kan, itu namanya data mining. Makanya konsepnya memining data itu himpunan data, saya olah pakai algoritma jadilah pengetahuan gitu ya. Ini konsep building block dari proses data mining. Nah, nanti data science platform yang sekarang sukses dan trending, biasanya yang konsep ini divisualisasi apa adanya di toolsnya dia. Makanya biasanya RapidMiner, KNIME gitu ya, itu yang mengolah, cara mengolahnya visual programming seperti ini. Benar-benar himpunan data, saya pakai algoritma sampingnya, kemudian saya jadikan pengetahuan. Nanti kita bahas toolsnya di belakang. Nih, tapi building block-nya seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu gelisah dengan berbagai jargon yang berkembang. Deep learning itu bahkan gitu ya, kalau kita ngomongin lebih ini ya, kita lagi rame deep learning, padahal deep learning itu ya neural network itu gitu ya, dengan arsitektur yang sedikit berbeda sebenarnya gitu ya. Nah, data, fakta terekam nggak punya arti, sudah mulai ada maknanya ketika jadi informasi, itu statistik dari data, terus kemudian ketika saya melemparkan pengetahuan, Bapak sekalian jadi pengetahuan, pola, rumus, aturan, model, nah itu semuanya nanti bentuknya pengetahuan gitu ya. Nah, nama lainnya, ini makanya kalau ketemu nggak usah bingung ya Bapak sekalian ya. Kalau di dunia scientific publication, jurnalnya namanya Kalian Knowledge perhatikan ya, Discovery in nama Database Kit. istilah data science itu sebenarnya sebelumnya udah ada, namanya data mining. Dulu istilahnya warehouse dan lain-lain ya, tapi seiring berkembang penyebutannya itu berbeda-beda sesuai dengan fungsinya ya. Jadi data mining itu kata lain misalnya dari data science ya, KDD atau knowledge discovery in database, big data ya, itu juga bagian dari data mining ya, pengumpulan data. BI ya, business intelligence, knowledge extraction, predictive analytics, itu sama namanya DD juga. KDD, memang namanya KDD gitu ya. Makanya dulu banyak naming KDD ini dipakai. Cuman ini kita lihat terlalu panjang gitu ya. Makanya kemudian orang menggunakan data mining gitu ya. Ada lagi menggunakan data science, ada lagi supaya jargonnya bagus big data, ada lagi yang kita pakai untuk tujuannya. Karena tujuannya untuk urusan forecasting, yang urusan bisnis, makanya kadang disebut business intelligence. Ada lagi nanti knowledge extraction, ada lagi predictive analytics gitu ya. Makanya kemarin ada panitia seminar yang menyampaikan bahwa yang membuat judul kan gitu ya. Peran data mining gitu ya. Peran data science dalam predictive analytics gitu ya di era big data loh. Itu ngomongnya kayak muntah-muntah gitu ya, ngomongin hal yang sama diulang-ulang gitu kan. Nih. Jadi sebenarnya itu membicarakan hal yang sama. Nah, contohnya gini gampangnya. Saya punya data di kampus sistem informasi akademik gitu ya, yang Bapak Ibu sekalian dulu kuliah gitu ya. Itu datanya ada sebenarnya di sistem informasi akademik. Nomor induk mahasiswa, gender, nilai UN-nya berapa, asal sekolah, IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia lulus tepat waktu atau enggak? Nih, dikasih flag iya dan tidak. Data ini ada di sistem informasi akademiknya ada. Nah, kita selama ini nggak pernah ngolah data ini. Datanya hanya saya pakai untuk ngecek mahasiswanya benar atau enggak. Tapi saya nggak pernah bisa membuat pola kira-kira orang yang lulus tepat waktu itu yang seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya konsep data mining nanti di sana. Tapi kalau kita nggak pengen sampai ke pola, kita hanya pengen sampai ke informasi nanti Bapak sekalian. Nah, kita cukup seperti ini aja, data seperti ini. Saya pengen tahu berapa persen mahasiswa yang bekerja, berapa persen komposisi, berapa persen tren, apa rata-rata IP semester mahasiswa, berapa rata-rata umur. Nah, ini statistik dari data, Bapak. Itu nggak perlu data mining. Itu cukup pakai Excel, atau kalau pengen lebih advance kita pakai Tableau seperti ini, gitu ya. Nih, jadi sekali lagi, Tableau secara umum itu platform yang dipakai untuk data analytics dalam arti informasi dari data dan visualisasinya gitu ya. Jadi nanti kita bisa visualisasikan dengan mudah. Nanti seperti ini Mas. Kalau ditanya berapa persen yang bekerja, berapa persen yang full time mahasiswa, berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang perempuan dan seterusnya. Termasuk distribusinya. Rata-rata per semester laki-laki dan perempuan seperti apa. Nah, ini semuanya infografik seperti ini informasi levelnya gitu ya. Nih, informasi levelnya. Nah, kalau pola pengetahuan seperti apa?
Pola pengetahuan Ini atau saya olah insight-nya pakai itu data sebetulnya. mining algorithm, tadi sudah building block-nya ya, data saya olah pakai pengetahuan, saya olah pakai algoritma jadi Nah, pengetahuan. ini Nah, pengetahuan yang kita buat seperti ini. Kalau kita lihat, jadi ternyata yang paling berpengaruh di kelulusan mahasiswa itu status. Kalau statusnya sambil bekerja, gitu ya, di sini, itu tergantung IP semester 2. IP semester 2 di atas 35 pasti tepat waktu. Di bawah 3,5 tergantung IP semester 4. IP semester 4-nya kurang dari 275 pasti telat. Kalau lebih, tergantung umur. Di atas 31 umurnya. Jadi orang yang IP semester 4-nya lebih dari 275 tapi umurnya 32, wassalam, dia telat. Tapi kalau di bawah 31 tergantung IP semester 3. Indeks IP semester prestasi 3-nya di bawah sementara ya. 2,5 telat, di atas 2,5 IP kalian tergantung per semester. umur. Di atas 24 telat, di bawah 24 tergantung dia laki-laki atau perempuan, gitu kan. Perempuan itu di bawah 24 tahun lebih tepat waktu daripada laki-laki, gitu ya. Nih, ini pola yang nanti bisa kita cemplungkan ke sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu nanti, Bapak Ibu, bisa membroadcast, bisa mengirim email secara otomatis mengikuti pola ini ke mahasiswa. Mahasiswanya ketika menerima, menyangka, karena isinya, Saudara Romi, mengingat Anda seorang laki-laki yang umurnya di atas 20 tahun, gitu ya, 30 tahun misalkan, dan IP semester 4 Anda 2,75, 2,7 atau 2,6, Anda termasuk tidak lulus tepat waktu. Nih, nanti dikasih langkah. Pertama, apa yang harus Anda lakukan rekomendasinya? Nih, jadi recommender system dari pola ini, kita nyangkanya, oh ini dosen wali saya ini yang ngirim ke saya. Padahal bukan sistem. Nah, sistem itu ketika kita sangka bahwa ini manusia yang ngirim ke saya, Alan Turing ngomong, Bos kan, sistem itu disebut intelijen, sistem itu disebut cerdas. Gitu kan? Cara menguji seperti itu oleh orang di era sekarang disebut Turing test, Bos kan. Ya, tesnya Turing. Jadi saya berhadapan dengan komputer, oh ini saya sangka manusia. Nah, itu disebut cerdas secara umum. Nanti kayak gitu, Bos kan. Nah, data KPU dari pemilu di KPU, ini mahasiswa saya yang Tadi contohnya ya, dari data mahasiswa bisa kita olah ya. Nah, mungkin untuk pemaparan materinya kita skip dulu. Untuk selanjutnya nanti ini di menit ke 29 ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba saya minta tolong Zulfa untuk bukan peraga kan, untuk show terkait informasi tablu ya. Coba Zulfa dari sisi visualisasinya seperti apa. Jadi kita untuk mereview buat teman-teman yang belum sempat lihat ya. Zulfa siap? Insya Allah, Mbak. Oke, ya. Silakan Zulfa. Buka dulu tabnya. Soalnya tadi ada bermasalah sedikit. Oke. Oke, silakan Zulfa. Coba di Apa udah kelihatan, Mbak? Sudah. Iya. Ini terkait tentang tabel tadi ya. Kan tadi Amo juga udah jelasin tentang banyak data, tentang data science juga. Nah, salah satunya untuk kita mengolah data itu dengan Tableau. Jadi Tableau ini kayak software gitu, software di mana data yang besar-besar seperti kayak di business intelligence atau data-data seperti di Tokopedia, Gojek, itu kan datanya gede ya. Jadi kita biasanya gunain Tableau.
Terus kalau datanya kecil, seperti yang tadi bilang tentang rata-rata siswa atau apa, itu kan bisa pakai Excel ya. Jadi tabel ini diperuntukkan untuk yang data-datanya nilainya gede. Nah, di tabel ini, sebentar ya, udah tahu belum download tabelnya di mana? Boleh. Jadi udah kelihatan belum ya, atau putih? Putih, warnanya? putih, putih. Putih. Berarti ya Zulfa ya. Gak tahu Mas, kayaknya barusan Memangnya apa beban hidupnya deh. ya udah kembali ke tabel aja ya. Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa buka di Google-nya, klik tableau.com, itu nanti keluar websitenya. Nah, di website itu nanti ada produk, kita bisa download, kan ada beberapa macam tableau ya, ada tableau publik, ada tableau yang profesional, ada desktop. Nah, kebetulan saya pakai yang tableau publik karena dia lebih gratis ya, lebih free. Kalau misalnya yang, kan aslinya tableau itu berbayar ya. Kalau mau coba trialnya bisa 14 hari makanya yang publik. Nah, di sini di bagian tabel ini ada datanya itu ada to a file sama to a server. Kalau to a file data-data seperti Excel, text file, dia lebih ke sifatnya statis ya, nggak terlalu dinamis. Justru kalau yang to a server itu datanya sifatnya yang dinamis, lebih real time. Misalnya kayak data real time-nya pemilihan umum gitu. Itu kan real time ya, bisa gunain ke server. Jadi sebenarnya banyak sih di server ini bagian-bagiannya kalau kita gunain yang profesional. Terus yang di TOEFL juga, ini karena saya gunainnya publik, jadi dia terbatas juga. Oke, kita coba ambil data ya. Mohon tunggu sebentar ya, responding nih kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Bertanya banyak ya Zul. Enggak sih, Oma. Iya, yang tadi sih banyak yang Zulfa. Zulfa tadi ngambil contoh, itu datanya sekitar 51 ribuan. Banyak tuh. Ini ada teman-teman yang dari kelas karyawan berapa orang yang ikut UKM sekarang? Saya Bu ikut dari karyawan. Oke, Pak Didi ya. Iya, Ini Pak Ari Muslihudin karyawan bukan? Banyak ya, alhamdulillah. Kita coba. Iya, Nurul. Iya benar, Nurul. Oke, Pak Adrian juga ya. Oke. Oke, ini ada Rahman juga.
Maaf kakak telat. Ya, Dimaafin. nggak apa-apa, Cek. Oke, sambil nunggu, Asbot coba prepare ya. Yang mau ditampilin Asbot kayak gimana? Oke, Bu. Ada suruh enggak? Oh, Asbot dulu deh. Ini coba Asbot apa namanya? Show data. Bukan show data sih, apa sih namanya? Nunggu ya. Ini loadingnya. Karena memang kalau Tableau, kalau datanya lumayan banyak, biasanya dia agak manggilnya lumayan. Coba mau show apa? Untuk mempersingkat waktu nanti. Biasanya jam 5 teman-teman karyawan udah mulai masuk kuliah biasanya. Oke, Bu. Kenapa? Oh iya. Bang? Oke, Bang, siap. Halo, Bu. Suara gua ada nggak? Ada. Coba di share screen. Oke, Bu. Kelihatan, Bu? Belum. Belum ya.